Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin muliakan Allah SWT, lagi dan lagi kita usaha dan terus berdoa, terus menangis kepada Allah agar iman kita ini diluruskan oleh Allah dan diterima oleh Allah. Agar Allah memberikan kepada kita iman yang sempurna, yakin yang sempurna kepada Allah, sehingga yang kita harapkan hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, bahkan yang kita cintai hanya Allah. Itulah hakikat iman. Selagi kita ini dalam hati masih memandang selain Allah, maka iman kita ini masih cacat. Karena selain Allah itu semua hanyalah makhluk Allah, dikendalikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Maka pandangan hati itu hanya kepada Allah saja. Nah, ini caranya semulaikan Allah Ta'ala senantiasa kita buat suasana dakwah, senantiasa kita dakwah, bicara keagungan Allah terus menerus. Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah yang menentukan, makhluk tidak bisa menentukan. Semua dari Allah, ditentukan oleh Allah, senantiasa kita bicarakan. Dan kalau ada masalah apa-apa, kembalilah kepada Allah, doa kepada Allah. Innahu awwab, ini masuk sifatnya para nabi. Urusan apa saja kembali kepada Allah. Awwab itu senantiasa kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah, yang mendatangkan bahaya juga hanya Allah. Maka ada manfaat, ada bahaya, kembalilah kamu kepada Allah. Kalau ada masalah, kita kembali kepada Allah, doa kepada Allah, merengek kepada Allah, maka iman kita naik. Setiap ada masalah, kembali kepada Allah, iman kita naik, iman kita jadi kuat. Tapi kalau ada masalah, kita hadapkan hati kita kepada makhluk, maka iman kita akan merosot.
Ada masalah lagi, menghadap lagi pada makhluk, maka merosot lagi. Ada masalah lagi, menghadap pada makhluk lagi, merosot lagi. Terus merosot. Kalau ada masalah, kembali kepada Allah, maka iman kita akan meningkat. Dakwah, doa, begitu caranya. Maka akan terjadi peningkatan di dalam iman. Inilah usaha kita sebenarnya. Terus sibuk perkara ini, sebagaimana dulu para nabi sibuk perkara ini. Kalau ada masalah, kita doa kepada Allah, itu Allah senang pada kita. Sebaliknya kalau manusia, kalau kita ada masalah, minta lama-lama bosan, kita dimarahi. Tapi kalau kepada Allah enggak. Setiap ada masalah doa, Allah ridho dengan kita. Allahu yaghdabu khina tarakta su'alahu wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu, katanya para ulama. Allahu yaghdabu khina taraktu su'alahu, Allah itu marah kalau kamu tidak minta. Wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu, tapi kalau manusia, kalau kamu minta terus, malah ngamuk nanti lama-lama. Apa saja minta kepada Allah, belajar begitu. Nanti lama-lama kita ini punya hubungan kepada Allah. Mulai perkara yang sebesar-besarnya sampai perkara yang sekecil-kecilnya. Pokoknya doa. Dan kalau kita doa, tanamkan dalam hati, pasti ada hasilnya. Dan doa ini perintah Allah. Hasilnya apa? Jangan kamu tanya. Itu rahasia Allah. Pokoknya kalau kita doa mesti ada hasilnya. Hasilnya apa? Bagaimana? Kapan? Itu rahasia Allah. Ojo marahi Gusti Allah. Nah, kita tidak tahu hikmah Allah itu, kita tidak tahu, nggak sampai. Pokoknya yang penting doa. Ada masalah doa. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Sudah gitu. Tuntunlah saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Jagalah saya ya Allah. Tunjukilah saya ya Allah. Sudah gitu aja terus. Setiap masalah apa saja. Nanti lama-lama Allah akan buka jalan sehingga kita ini jadi orang yang dekat pada Allah. Kayak para nabi, apa aja doa, innahu awwab. Nabi Musa itu apa aja banyak doa. Dan kalau kita ini doa, sebelum doa itu kita rasakan dalam hati bahwa doa ini perintah Allah. Yang menyuruh saya doa itu Allah. Yang menyuruh doa itu Allah. Bagaimana kita ditolak? Insya Allah tidak akan ditolak. Misalnya kamu itu saya undang ke rumah saya. Kamu saya undang ke rumah saya. Kira-kira sampai di rumah saya terima apa enggak kamu? Mau yang undang saya? Nah, diterima. Kalau kamu datang mau kamu sendiri, mungkin saya tolak. Tapi mau yang undang saya, ya mesti saya terima. Nah, kalau doa itu begitu. Ya Allah, saya berdoa karena Engkau yang menyuruh aku berdoa. Aku sebetulnya tidak layak untuk berdoa ya Allah. Sebetulnya aku tidak pantas untuk berdoa. Dosa saya terlalu banyak. Tapi karena Engkau yang menyuruh berdoa, saya berdoa juga. Itu kalau doa itu. Maka insya Allah doa kita akan makbul. Kalau makbul gimana? Ada hasilnya. Hasilnya bagaimana? Rahasia Allah.
Jadi jangan sampai kita berdoa harus kita ngomong, saya sudah berdoa kok tidak ada hasilnya. Oh, itu namanya tidak punya adab. Orang yang begitu nanti doanya tidak akan makbul. Ya, kalau kita doa pasti ada hasilnya, begitu dalam hati itu. Hasilnya apa? Rahasia Allah. Kayak istrinya Sayyidina Imran doa minta anak laki-laki, tahu-tahu keluar perempuan. Tapi ternyata perempuan ini jauh lebih baik dari kebanyakan laki-laki. Dia tidak tahu. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, tapi bukan Fir'aun yang masuk Islam, istrinya yang masuk Islam, sebagian keluarganya masuk Islam. Tapi kan ada hasilnya, berarti dakwahnya Nabi Musa ada, tapi tidak seperti yang dibayangkan. Dia dakwah pada Fir'aun, masuk Islam istrinya, yang masuk Islam keluarganya. Kita nggak tahu, dakwah aja terus. Pokoknya perintah Allah itu mesti ada hasilnya. Cuman hasilnya apa itu jangan kamu batasi. Yang tahu hasilnya ya Allah SWT. Mungkin sekarang, mungkin nanti, mungkin yang di depan kamu, mungkin yang di jauh, mungkin di dunia, mungkin di akhirat, mungkin setelah kamu mati baru tampak hasilnya. Kayak Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim doa supaya di Mekah itu dikirim Nabi, tapi nggak dikirim-kirim. Setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, setelah sekian ribu tahun Allah kirim yang mulia baginda Muhammad SAW di Makkah. Maka baginda Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, saya ini doanya Ibrahim. Jadi seumumnya bukan karena doanya Ibrahim, secara syariat ini, secara dohir itu bisa saja Nabi itu dikirim dari tempat lain. Di maknanya orang doa itu mesti ada hasilnya. Hasilnya apa? Kapan? Bagaimana? Itu rahasia Allah. Ini penting mulai kan. Ini kalau hati itu, dalam hati itu saya doa tidak ada hasilnya, ini nanti Allah akan marah. Sehingga doa kita nggak pernah akan ada hasilnya. Dalam hati mesti husnudzon kepada Allah, husnudzon. Allah pasti akan memberi sesuatu, terserah Allah. Insyaallah kan? Masuk santri ini, dulu ada satu ulama namanya Abul Hasan Ali Al-Khirqani. Abdul Malik, dengarkan kamu ini, jangan tidur. Abul Hasan Ali Al-Khirqani itu rumahnya itu dekat dengan kuburannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali besar zaman dulu. Tiap hari dia itu ziarah kubur itu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya Allah, jadikan saya ini punya ilmu seperti Abu Yazid. Sedangkan Abul Hasan Al-Khirqani ini orangnya itu bodoh. Tiap hari doa aja begitu. Pokoknya saya itu minta ilmu kayak Abu Yazid. Bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi nggak bosan-bosan doa. Doanya itu begitu tiap hari sholat 2 rakaat tuh di dekat kuburannya Abu Yazid itu. Doanya itu sampai 21 tahun. Tiap hari begitu istiqomah doa sampai berapa? 21 tahun. Asal 21 tahun itu
Tahu-tahu dia ini saya kok ingin baca Quran ya. Selamanya itu nggak pernah bisa baca Quran itu. Itu pikirannya itu bebel sekali. Loh, kok bisa? Dibaca. Sekali duduk sakataman langsung. Ternyata langsung apal, mancep di sini. Terus jadi ulama besar. Apa nggak aneh itu? Bacanya semalam khatam langsung apal. Tapi doanya 21 tahun. Nah ini saya ceritakan begini biar kita ini bagaimana orang dulu itu doa. Doa wek sambil ngantuk terus kemudian nggak ada hasilnya. Orang nggak punya adab, buang aja. Yang kita ini urusan apa saja itu doa tuh jangan bosen-bosen. Walaupun kelihatannya kayak nggak ada hasilnya, tapi itu ada hasilnya, tapi nggak tahu kapan. Menjalankan perintah Allah itu begitu sebenarnya kan. Biasanya itu kalau sudah capek baru Allah tampakkan hasilnya. Kayak Siti Hajar lari-lari di sofa Marwah cari air, sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Setelah capek ya, Allah keluarkan air Zam-Zam. Ya, bukan berjalan sekali langsung dapat air, enggak. Setelah lama berjalan baru dapat air. Maka diturunkan orang haji itu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan Marwah itu syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Syiar itu kan tanda kebesaran. Ini syiar namanya. Padahal Sofa Marwah itu gunung kecil dari batu itu aja kok syiar. Kok tidak gunung Lawu begitu? Apa gunung Himalaya begitu? Coba kamu renungi. Yang syiar agama Allah itu kok Sofa Marwah, bukan gunung Lawu, bukan gunung Himalaya. Karena di sini ini ada sejarah. Sejarahnya orang yang tabah dalam menjalankan perintah Allah. Yaitu Siti Hajar, lari Sofa Marwah, Sofa Marwah. Dia tidak berani pergi kemana-mana karena dipesan sama Nabi Ibrahim, kamu di sini aja. Maka dia Sofa Marwah, Sofa Marwah. Nggak berani pergi mana-mana. Akhirnya Allah keluarkan air Zam-Zam. Nah kita ini usaha agama itu jangan bosan-bosan. Memang ujian Allah itu begitu. Ujian Allah itu usaha agama ini pertama kali kayak nggak ada hasilnya begitu. Kayak Nabi dakwah di Mekah 13 tahun terus hanya penderitaan aja yang banyak itu. Gembiranya sedikit aja. Setelah 13 tahun brol orang Madinah gerudukan. Tala'al badru alaina. Nah, mulai berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka terus dakwah terus, doa terus, dakwah terus, doa terus. Lama-lama nanti iman kita meningkat. Dibarengi dengan perbaikan amal. Karena kita khawatir dosa-dosa kita ini nanti akan jadi penghalang kepada Allah. Kita senantiasa tobat, perbaikan, apa yang buruk tinggalkan semuanya. Termasuk ngantuk waktu bayan, itu buruk apa baik? Buruk apa baik? Waktu bayan ngantuk itu buruk apa baik? Baik toh? Baik apa buruk? Buruk. Oh, yang ngerti loh jangan ini. Itu ditinggalkan. Kita khawatir nanti jadi sebab kita ini tidak makbul. Kalau keluar 3 hari terus pulang dulu, katanya daftari ternyata pulang begitu, itu baik atau buruk? Buruk. Ngerti jangan hasil ini. Waktu yang untuk Allah serahkan untuk Allah.
Jangan kita ini niat 3 hari untuk Allah terus kemudian tolah-toleh ke belakang, itu nggak bagus. Seperti orang sodakoh terus setelah disodakohkan terus hatinya, wah sodakoh uang saya jadi habis saja sodakoh. Loh, ini namanya ini tidak ikhlas namanya. Namanya itu tidak tahu nilai sodakoh. Kamu sodakoh pahalanya dilipat gandakan kok malah nyesel, getun. Maka sodakoh kita ini nggak ada nilainya. Kalau sodakoh itu gembira, Masya Allah saya ditolong oleh Allah untuk sodakoh, harta saya disimpan di akhirat berlipat ganda, begitu. Nah, begitu juga kalau orang keluar itu menginfakkan umurnya untuk Allah, untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka jangan tolah-toleh belakang terus nanti bilang sama amirnya, Mir, saya mau ada kepentingan sebentar aja Mir ya, sebentar. Kemana? Cuman ke depan aja sebentar, tahu-tahu pulang. Ini ada sahabat ini namanya Abu Musa al-Asy'ari, ini amir jamaah. Ada jamaahnya datang, Mir, saya mau cari rumput untuk kuda saya Mir. Yang bener. Iya, cari rumput untuk kuda saya sebentar aja, nanti pulang kamu. Enggak, cari rumput tok untuk kuda saya. Betul ya, silakan. Ternyata lama nggak balik-balik. Setelah agak lama tahu-tahu balik. Dari mana aja kamu? Cari rumput. Pulang kamu ya? Iya. Istani fil amal katanya. Ulang amalan dari awal lagi. Kamu sudah hangus, amalannya hangus. Kamu harus memulai dari awal lagi. Jadi kalau 3 hari kok pulang, harus diulang 3 hari lagi. Itu kalau sahabat itu begitu, kasih tertib. Akhirnya jadi orang-orang baik, bukan orang setengah mateng, kacel. Insyaallah mulai kan. Kalau umpama saya boleh kasih tertib itu, orang keluar kok telepon ke rumah harus mengulang. Keluar terus nelpon ke rumah itu harus mengulang. Sudah dapat 40 hari, nah, kurang sehari nelpon ke rumah, ulang 40 hari lagi. Kalau saya begitu itu. Kalau melihat sahabat itu begitu. Pokoknya kalau pulang istani fil amal, ulang lagi. Awet neh. Cara salat ngentut ta. Sarek salam ngentut, dibaleni meh mboten? Baleni. Alah wong sarek salam ngentut kan gak apa-apa. Lho. Piye. Walaupun sudah mau salam, kalau ngentut harus diulang. Nah, kita ini begitu, kita serahkan waktu kita untuk Allah, nggak boleh hubungan kepada urusan-urusan lain. Ya itu istri saya sendiri masa saya hubungi nggak boleh. Karena apa? Karena kamu sudah janji mau menyerahkan waktu kamu untuk agama, untuk perjuangan. Nabi mengatakan, yang paling saya khawatirkan kepada umatku ini adalah asyahwah al-khafiyah, syahwat yang terpendam. Para sahabat tanya, apa maksudnya syahwat terpendam itu ya Rasulullah? Itu ada orang niat puasa, kata Nabi. Ada orang niat puasa, biasa sunnah ini. Tapi ketika sudah niat puasa, tengah-tengah puasa ada makanan enak, terus nggak jadi, makan aja. Padahal puasa sunnah ini. Tapi Nabi mengatakan ini yang paling saya khawatirkan. Loh, puasa sunnah aja kok Nabi kok khawatir sekali, ada apa? Kata para ulama,
Karena orang yang begini ini jadi watak nggak punya niat yang sungguh-sungguh. Walaupun itu puasa sunnah, kalau sudah niat puasa, walaupun ada makanan enak, ada sate gulai, panggang anget, jalan puasa terus. Akhirnya timbul watak sabar, tabah, menepati janji. Yang sudah niat puasa, walaupun puasa sunnah, kok terus mukel, itu nanti sifatnya rusak. Begitu juga kan, kalau sudah kita niat keluar. Jangan ngurus perkara-perkara yang lain, nanti akhirnya jadi rusak sifat kita kan. Sifat kita rusak, nggak punya tabah, nggak punya menepati janji. Ngurus dunia itu apa nggak boleh? Boleh. Tapi jangan waktu kamu keluar, karena kamu sudah janji untuk menyerahkan waktu kamu untuk dakwah, jangan dicampur-campur. Ini namanya itu tidak menepati janji. Tidak menepati janji itu dosa. Insyaallah mulai kan? Dakwah terus, doa terus, ada apa-apa, dan terus perbaikan amal. Yang haram-haram tinggalkan semua, yang makruh tinggalkan semua. Jangan sampai makan riba. Orang makan riba mau doanya makbul, gimana? Perutnya haram isinya, nggak boleh makan riba. Jauhi betul. Orang nanti kadang-kadang itu dagang sudah maju, ya tuh, ingin lebih maju lagi, akhirnya utang sana, utang bank, kemudian bingung, bangkrut. Jangan begitu itu. Kita ini kalau dagang tuh niatnya itu pokoknya kita ini ibadah. Jadi kalau dagang, kalau bertani niatnya ibadah, dan niatkan untuk menghidupkan usaha dakwah di pertanian, di perdagangan, di pasar gitu. Adapun hasilnya berapa itu nomor 2. Syekh Junaid Baghdadi semuanya kan, ini wali Allah zaman dulu. Ini wali besar. Tiap hari pergi ke pasar aja, sehingga santrinya itu heran. Syekh kok tiap hari ke pasar aja Syekh? Tuhan ini kan orang yang punya derajat yang tinggi sekali, kenapa ke pasar aja tiap hari? Kamu itu nggak ngerti yang saya maksud. Saya itu ke pasar bukan cari duit, bukan, ingin berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang lalai. Di pasar tuh banyak orang lalai, maka saya di pasar tuh wiridan. Maksud saya itu, nah di antara doa yang makbul adalah kamu zikir kepada Allah di kalangan orang-orang lalai. Ini hadis ini. Di orang dulu tuh ke pasar tapi niatnya tuh akhirat, ke sawah niatnya akhirat. Nah kita ini kalau waktu tidak keluar di rumah itu ke pasar niatnya persiapan untuk keluar. Jadi akhirat pasarnya itu nanti. Ke sawah niatnya untuk persiapan keluar. Bahkan kumpul istrinya pun niatnya supaya punya anak-anak yang meneruskan perjuangan. Kayak Nabi Sulaiman kalau kumpul istrinya begitu. Saya ingin kumpul istri saya dengan harapan nanti anak saya ada punya anak-anak yang nunggang kuda memperjuangkan agama Allah. Nah itu jadi ibadah semua hidupnya. Ya kalau orang itu nggak ada perjuangan, itu hidupnya kayak binatang, cari makan aja tok pikirannya itu, golek sego, golek nelek matek. Niku wong nek mboten perjuangan, golek nyekek nelek matek, wis gak ono liyane neh.
Tapi nenten perjuangan itu pikirannya berubah. Ngapi istrine mboten namung nafsu karo nafsu. Ngapi istrine ben ku ben gelem dijak metu masturat. Oh. Nah, itu ganjaran aja deh. Dandane omahe ben omahe kena dienggo nampa jamaah masturat. Yo. Dandani sepedae karena ben kena nggo nusroh jamaah. Loh, diganjaran terus nih. Garap sawah nggo persiapan IPB. Lho, ora apik ta dadine. Hubungan karo wong, ketok jaduman karo wong, tuku teng warung, tuku teng pundi jaduman ngomong-ngomong. Tapi yang dimaksud supaya nanti bisa saya ajak keluar 3 hari. Jadi dari pahala terus. Kalau orang itu pikirannya pikiran perjuangan, di mana saja nanti dapat pahala. Ketemu orang, assalamualaikum, salamnya sudah dapat 30 pahala. Terus niat di dalam hati itu, saya itu salam tuh biar akrab dengan masyarakat, sehingga nanti bisa saya ajak untuk berjuang. Wah, pahalanya sudah berlipat ganda. Jadi jutaan pahala itu nanti. Kalau salam dapat 30 pahala, kalau salamnya itu untuk perjuangan jadi jutaan pahala. Ke masjid niatnya bukan hanya sholat, niatnya ngurip-ngurip masjid, menghidupkan masjid. Oh, jadi perjuangan. Insyaallah mulai kan? Nah, maka itu kita latihan. Ini tidak cukup diomongkan sekali mancep kita, tidak. Perlu dilatih tiap hari sampai masuk di otak kita, hati kita, seluruh kehidupan kita. Kehidupan ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ada masalah doa, sehingga hubungan kita kepada Allah tambah hari tambah kuat. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri selatan. Monggo. Dinten iki berdiri medal, monggo Pak. 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa. Monggo, semeneng betul, monggo. Monggo saniki 3-3 dibaleni niku, monggo. Penting niku Pak, monggo. Ben uripe genah. Jalure karena endi parane genah, monggo. Monggo. 10 menit kok nggih. Nggih salat Isra terus musyawarah.